Selamat sore menjelang malam. Perkenalkan, nama saya Gabriel Pranata Sormin dengan nomor NPM 2029 061030. Di sini saya akan membahas sebuah makalah yang berjudul Penjabaran dan Pemahaman Pasal 1320 KUU Perdata. Di sini ada abstrak pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata menetapkan syarat-syarat sahnya perjanjian Indonesia. Pasal ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan memahami syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 1320 KUHP Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Melalui pendekatan yuridis normatif, makalah ini membahas setiap elemen dalam pasal tersebut serta implikasinya terhadap legalitas perjanjian. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemenuhan syarat pasal 1320 adalah fondasi utama dalam menjaga keabsahan perjanjian serta melindungi hak-hak pihak yang terlibat. Di sini ada kata kuncinya, yaitu kata kuncinya pasal 1320 KUHP Perdata, perjanjian, syarat sah, dan perjanjian. Di sini ada pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan. Hukum Perdata Indonesia mengatur tentang keabsahan perjanjian melalui pasal 1320 KUHP Perdata yang menetapkan 4 syarat utama agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat. Syarat tersebut meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan, adanya suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Pasal ini penting karena memberikan dasar hukum bagi setiap perjanjian yang dibuat, menjamin hak dan kewajiban para pihak, serta menghindari sengketa di kemudian hari. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHP Perdata, dan nomor 2, bagaimana pemenuhan syarat pasal 1320 KUHP Perdata berpengaruh pada keabsahan perjanjian, dan nomor 3, apa implikasi hukum jika syarat dalam pasal 1320 tidak terpenuhi. Pembahasan dari pasal 1320 KUHP Perdata mencangkupkan 4 syarat utama bagi keabsahan perjanjian, yaitu yang pertama, kesepakatan para pihak, dan yang kedua, kecakapan para pihak, dan yang ketiga, adanya suatu hal tertentu, dan yang keempat, sebab yang halal. Implikasi hukum ketidakkepenuhan syarat-syarat pasal 1320. Syarat-syarat dalam pasal 1320 KUHP Perdata dapat berdampak pada keabsahan perjanjian. Sebagai contoh, jika kesepakatan tidak tercapai karena adanya paksaan, maka perjanjian dapat dibatalkan. Begitu juga apabila suatu perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak cakap, maka perjanjian tersebut dapat dianggap tidak sah. Kondisi ini memberikan dasar bagi pihak-pihak untuk mengajukan pembatalan atau pengesampingan perjanjian di pengadilan. Dan yang di sini ada kesimpulan dari pasal 1320 KUHP Perdata merupakan pedoman utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Dengan adanya 4 syarat utama, hukum perdata berusaha untuk memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat memenuhi standar keabsahan yang berlaku.
Pemenuhan syarat-syarat tersebut tidak hanya melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam perjanjian tetapi juga menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat ini berpotensi dianggap tidak sah atau batal demi hukum, sehingga merugikan para pihak yang terkait. Di sini ada juga daftar pustaka dari Subekti R 1987, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta Intermasa. Ada Salim HS 2003, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta Sinar Grafika. Dan di sini ada Arahap MY 2001, Hukum Perjanjian dan Perikatan, Bandung Citra Aditya Bakti, Kitab Undang-Undang Perdata. Inilah hasil presentase saya tentang makalah penjabaran dan pemahaman pasal 1320 KUH Perdata pada MK Praktek Peradilan Perdata, Praktek Kontrak Perdata. Saya Gabriel Pranatasormin menutup presentase saya pada sore menjelang malam ini. Saya ucapkan terima kasih.